Aku kalau nengok prestasi-prestasi orang Indonesia ini aku takut betul. Ngapa pulang kau takut beda? Prestasi Indonesia pun kau takut? Orang Indonesia yang berprestasi di luar negara nih, kalau misalnya balik ke Indonesia, karya apapun tak diapresiasi sama negara. Harum nama Indonesia dekat luar negara, tapi pas mereka balik ke Indonesia tak jadi apa-apa. Beda sama negara yang basicnya budayawan, kebanyakan muja kuburan keramat sama takayul, kata Musad. Indonesia tuh masih kuat dengan klenik-klenik. Setidaknya mobil SMK ini ada di kepala otak kita. Ya walaupun belum pernah nampak di dunia nyata. Di berbagai negara pun juga ada tuh mobil Proton Malaysia. Jadi orang pintar di Indonesia nih ngeri karena kau punya ide yang cemerlang. Jadi di Indonesia tak perlu ide yang cemerlang. Indonesia nih perlunya 9 naga aja. Indonesia perlu antri gas beda. Indonesia perlu Pertamax yang gak dioplos. Pertamina Indonesia aja rugi terus. Tengok Petronas untung terus. Padahal dah korupsi. Mobil berbahan bakar hidrogen buatan mahasiswa Indonesia raih penghargaan di Qatar. Kabar baik datang dari mahasiswa Universitas Indonesia. 8 mahasiswa UI Depok yang terdiri atas mahasiswa teknik mesin dan teknik elektro berhasil meraih penghargaan dan meraih posisi nomor 1 dalam Cell Eco Marathon di Qatar di kategori Prototype Hydrogen Fuel Cell. 8 mahasiswa Universitas Indonesia yang membawa tim Nakoela ini mendapatkan nilai 528 km sebagai New Asian Record. Kami nggak cuma ingin menang, tapi kami ingin menunjukkan ke dunia bahwa mahasiswa Indonesia punya inovasi dan kreativitas yang nggak kalah dengan negara lain, kata Haidar Satrio Wibowo, mahasiswa teknik elektro 2022. Okezone.com. Aku kalau nengok prestasi-prestasi orang Indonesia ini aku takut betul. Ngapa pulang kau takut beda? Prestasi Indonesia pun kau takut? Orang Indonesia yang berprestasi di luar negara nih, kalau misalnya balik ke Indonesia, karya apapun tak diapresiasi sama negara. Ya baguslah, jadi dia bisa berkarya orang Indonesia di luar negara. Lah kalau misalnya semua karya anak Indonesia tuh dikembangkan di negara lain, Indonesia tak dapat apa-apa lah. Sekarang kau mau beli produk buatan Indonesia. Tengok dulu produknya apa. Berarti kan kau nih tak sepenuhnya mau beli produk Indonesia. Aku makan seblak loh, Ce. Nah sebelah tuh buatan Cina, Jawa Barat. Jawa Barat lah, Ce. Itu makanan khas Jawa Barat. Sekarang nih orang-orang Indonesia nih konsumtif. Jadi apa-apa tuh harus disetting dari luar negara dulu, baru mau dibeli produknya. Ya makanya aku bilang, aku takut kalau misalnya orang Indonesia yang berkarya dekat luar negara tuh sekali dia balik ke Indonesia tak dihargai sama pemerintah Indonesia, sama warga negaranya juga. Ya berkarya aja lah di luar negara, abis itu baru produknya masuk ke Indonesia. Oh, macam Jeko Donat deh, Ce. Orang kira itu produk Malaysia, padahal Indonesia. Nah, orang Tanjung Pinang kan dulu sering kan titip-titip Jeko dari Singapura, dari Malaysia, dari Batam kan. Tapi sekarang Jeko udah dekat Tanjung Pinang, dia orang tak nak beli juga kan, Ce. Beli, tapi tak seantusias dulu. Jadi macam mana orang-orang Indonesia yang berkarya di luar negara nih, kalau misalnya masuk ke Indonesia, nasibnya macam mana? Ya kalau dia tinggal di Indonesia ya udahlah terserah dia beda. Tapi kalau dia lebih dihargai di luar negara, ya udah deh keluar negara aja. Jadi apa reaksi netizen Indonesia nih terhadap mahasiswa Indonesia yang meraih penghargaan di Qatar tuh, mobil hidrogen? Di tengah-tengah berita kebobrokan pemerintah ada putra bangsa yang prestasinya nggak main-main, kata Umar Susan. Berita-berita kayak gini, Ce, jadi tak terdengar gara-gara tertutupi sama berita-berita korupsi setiap hari. Please jangan pulang, kembangin aja di Qatar. Cari investor aja di sana, kata Fahmi Wanu. Dijawab sama Adit. Bener, jangan pulang ya. Tunggu kalian bener-bener sukses aja dulu di sana. Terus dijawab sama Moking. Waka-waka masih aja ada yang mau dibodohin sama Nikuba. Dijawab sama Alifu. Yakin mau dikembangin di Indo. Iya, aku risau sama anak Indonesia yang berprestasi di luar negara. Balik ke Indonesia pasti tak jadi apa-apa. Kalian lebih diapresiasi di sana, kata Brian Andrew. Karya-karya anak Indonesia tuh banyak yang diapresiasi dekat luar negara. Orang Indonesia banyak yang kerja di Malaysia beda. Atlet Indonesia pun banyak ditarik Singapura. Negara yang berbasis agama justru memanusiakan manusia. Beda sama negara yang basicnya budayawan, kebanyakan muja kuburan keramat sama takayul, kata Musad. Indonesia tuh masih kuat dengan klenik-klenik. Jadi teringat sama almarhum Bapak B.J. Habibie, lebih dihargai, kata Hendy M. Hanarto. Bapak B.J. Habibie tuh contoh fakta nyata orang Indonesia yang sukses di luar negara. Abang tahu nggak mobil Timor? Itu mobil asli buatan anak bangsa. Pada saat krisis moneter 1998 untuk memulihkan ekonomi Indonesia, Indonesia mendapat kucuran dana dari IMF dan negara barat, tapi dengan syarat Indonesia menutup pabrik mobil Timor dan menghentikan proyek besar produksi pesawat terbang. Almarhum B.J. Habibie pun geram karena tidak dilibatkannya dalam keputusan tersebut. Makanya sekarang Indonesia ini nggak punya mobil nasional. Malaysia punya Proton Malaysia. Indonesia nih punya mobil SMK beda? Mobil Proton Malaysia tuh udah beredar di Indonesia. Mobil SMK ada tak di Malaysia?
Setidaknya mobil SMK nih ada di kepala otak kita. Ya walaupun belum pernah nampak di dunia nyata. Mobil Proton Malaysia nih di dunia nyata ada. Di Malaysia ada, di Indonesia pun ada. Di berbagai negara pun juga ada tuh mobil Proton Malaysia. Kalau pejabat-pejabat itu bilang kalian tidak nasionalis, maka kami selaku masyarakat mengakui bahwa kalianlah yang paling nasionalis karena telah membawa nama Indonesia mentereng di Qatar, kata Yahya Ibhan. Harum nama Indonesia dekat luar negara, tapi pas mereka balik ke Indonesia tak jadi apa-apa. Tolong jangan biarkan mereka pulang apabila tidak dihargai di negeri sendiri. Walaupun saya sangat mendukung mereka pulang untuk mengabdi kepada negara Indonesia, tetapi kalau tidak dihargai sama saja. Lebih baik kalian pergi ke tempat di mana kalian dapat bersinar terang, kata Ryur Yukun. Kau tahu Ricky Elson tak, Ce? Ricky Elson tuh dia buat mobil listrik dekat Jepang. Sebelum mobil listrik tuh jadi industri besar kayak sekarang. Sekarang pertanyaannya Ricky Elson tuh di mana sekarang? Ingat, Indonesia tidak butuh generasi jenius karena takut tidak bisa dibodohi pejabat, kata Okinomoto. Iya, Indonesia tuh hanya perlu 9 naga. Sehebat apapun kamu di Indonesia tidak ada guna, jadi jangan pulang, kata berita kita. Nah, banyak kan yang suruh dia orang ini tak pulang ke Indonesia. Baguslah, kembangkan saja di Qatar sebagai negara penyelenggara. Ntar kalau telah terbukti efektif dan efisien di Qatar, carilah investor di Indonesia, kata support idola. Tak akan jadi apa-apa kalau udah balik Indonesia. Percayalah. Bagus korang ke Singapura atau Malaysia. Aku yakin kalau misalnya Singapura Malaysia ini bisa jadi apa-apa nanti. Pertamina Indonesia aja rugi terus. Tengok Petronas untung terus. Padahal dah korupsi. Kata Bahlil, kamu itu tidak nasionalisme. Bener gak sih, kata Aditya. Jangan dengar sangat kata Bahlil tuh. Kalau dia tak nasionalis, dia tak akan bawa nama Indonesia. Alah, mesin impor aja dibanggain. No impact buat Indonesia, kata Tanwai. Oh, dia nih netizen Fufu Fafa nih, Ce. Tapi ini Fufu Fafa yang asli ke asli nih beda. Ini Fufu Fafa sosial media di dunia maya. Kayak gini mana di-up di televisi, kata Vira. Indonesia nih terlalu banyak berita-berita korupsi. Tapi kalau misalnya kayak gini-gini nih, sulit untuk dilihat di TV. Tapi zaman sekarang orang-orang udah tak nonton TV beda. Ada yang nonton TV tapi YouTube. Nontonnya Cocomelon. Indonesia itu manusianya cerdas, paling rajin bangun pagi dan SDA-nya melimpah. Itu semua diatur Tuhan. Cuman titik-titik isi sendiri, kata Irza Ramadhani. Mental Indonesia nih kok kuat. Oh, kapal selam aja dijadikan pempek sama orang Indonesia. Dihargai di negeri orang, dikadali di negeri sendiri. Hashtag kabur aja dulu, hashtag Indonesia gelap, kata Tengku Raja Irawan. Makanya buat korang yang udah kabur ke luar negara, terus udah sukses di luar negara, ciptakan lapangan kerja di Indonesia. Tapi kalau udah sukses menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, beda, butuh orang dalam tak beda. Lamar kerjanya perlu orang dalam maksud kau? Karena Indonesia kan kalau apa-apa butuh orang dalam beda. Kita harus daftarkan ke UNESCO, Ce, karena orang dalam di Indonesia nih warisan dunia. Tapi orang dalam di Indonesia ini sangat banyak beda. Kita daftarkan semua, seluruh orang dalam yang ada di Indonesia ini ke UNESCO. Karena orang dalam di Indonesia ini warisan dunia beda. Ya kau tengoklah, orang dalam yang ada di Indonesia lebih banyak kan daripada negara lain. Tahun 2005 diajak teman lihat hasil karyanya, mahasiswa salah satu universitas terkenal di Bandung. Dia bisa nyalain kompresor dari air mineral, kata Dodolid. Dijawab lagi sama Dodolid, meskipun belum sempurna tapi bisa nyala. Aku bilang kenapa harus sembunyi-sembunyi? Dia bilang bahaya, aku bisa dibunuh mafia M.AS. Aku baru sadar kenapa orang pintar nemuin ini harus sembunyi, ngeri. Jadi orang pintar di Indonesia nih ngeri karena kau punya ide yang cemerlang. Jadi di Indonesia tak perlu ide yang cemerlang. Indonesia nih perlunya 9 naga aja. Indonesia perlu antri gas beda. Indonesia perlu Pertamax yang nggak dioplos. Indonesia mau ngapa-ngapain perlu orang dalam. Indonesia pungli tetap ada di mana-mana. Indonesia kalau tak ada orang dalam nggak bisa ngapa-ngapa.